Kan masih ada di Milani dengan NIM 1000424000172 kelas 2403. Di sini saya akan membuat langkah-langkah pengerjaan TP modul 1. Cari ini Google Chrome, lalu buka Google Chrome, lalu klik new notebook di dalamnya. Nah, di sini kita bisa ganti bagian atas ini menjadi TP modul 1. Nah, di sini kita udah bisa mulai untuk masukin sintak. Untuk menggunakan Google Cloud dengan Google Drive, menggunakan sintak record, lalu kita running. Di sini nanti ada pilihan connect to Google Drive. Nah, di sini lihat bahwa drive ini sudah terpasang di content drive. Lanjut untuk mengimport dari Panda, di sini kita klik postcard. Kita masukin sintaksnya yaitu import Panda as PDF. Ini digunakan untuk manipulasi atau analisis data yang fungsinya membaca dataset kita ke dalam data frame. Lalu di bawahnya kita gunakan sintaks patch content drive my dataset test. Ini buat membaca dataset kita dari Google Drive ke data frame. Lalu untuk menampilkan 10 baris pertama, kita menggunakan sintaks df running aja. Nah, di sini bakal kelihatan 10 baris pertama. Lalu untuk 10 baris terakhir kita menggunakan df tail running. Dan di sini bakal terlihat 10 baris terakhir. Lalu untuk tahap data understanding itu dimulai dari menggunakan yang pertama untuk melihat dimensi data menggunakan sintak dfset, di mana ini untuk mengetahui jumlah baris dan kolomnya. Dan di sini sudah terlihat jumlah baris dan kolom. Lalu untuk melihat struktur dan tipe datanya menggunakan df info, itu untuk mengetahui nama kolom, jumlah nol, tipe data seperti float object. Ini hasilnya seperti ini. Lalu untuk melihat statistik ringan menggunakan df describe, yang dimana hasilnya akan seperti ini. Ini itu untuk mendapatkan min, max, dan quartile. Lalu untuk mengecek data duplikat menggunakan sintak df duplicate soon. Ini untuk mengidentifikasi atau mengetahui jumlah baris yang benar-benar identik. Lalu untuk melihat nilai unik kolom kategori itu menggunakan sintak df column unique, itu untuk memahami kategori apa saja yang ada di dalam kolom. Lalu untuk cek distribusi nilai itu menggunakan kolom value counts. Ini untuk melihat frekuensi setiap nilai, itu nanti bilangnya hasilnya akan seperti ini. Lanjut, soal yang ke-9 itu sintak untuk mengimport matplotlib pilot dan Seaborn itu menggunakan sintaks import matplotlib pilot as plt dengan sintaks import Seaborn as sms. Kalau yang matplotlib itu digunakan untuk membuat grafik 2D, yaitu memberikan kontrol penuh terhadap elemen grafik seperti warna, label, dan ukuran. Sedangkan import Seaborn ini digunakan untuk statistik berbasis matplotlib, itu menyediakan fisika tingkat tinggi dengan sintaks yang lebih pendek dan tampilan yang menarik. Jadi sintak untuk membuat grafik Instagram adalah seperti ini. Nanti kita running dan outputnya akan menghasilkan Instagram seperti ini. Nah, Instagram ini menunjukkan bahwa sebagian besar properti memiliki luas standar di bawah 1000 kaki persegi dengan frekuensi tinggi mencapai 400 sampai 500 properti, yang mana semakin luas tanah, frekuensi semakin menurun drastis. Hal ini menandakan bahwa distribusi condong ke kanan dan mengindikasikan adanya properti dengan luas tanah yang sangat besar sebagai outlier yang potensial. Lalu sintaks untuk membuat block plot itu seperti ini. Lalu nantinya akan kita running dan outputnya menghasilkan block plot seperti ini. Dan di sini terlihat bahwa box plot memperlihatkan bahwa 50% data tengah dalam kotak berada pada rentang yang sempit dengan rendah, yang mana yang paling menonjol adalah banyak titik di atas garis whisker. Itu ada outlier yang menunjukkan bahwa properti dengan luas tanah yang ekstrim. Hal ini menegaskan bahwa distribusi data tidak simetris dan didominasi oleh lahan kecil dengan beberapa lahan yang sangat luas sebagai pengecilan. Lalu langkah-langkah utama dalam tahap data preparation sebelum analisis lanjutan, langkah utamanya itu menangani missing value, yaitu dengan menghapus atau isi data dengan min atau median, lalu menangani outlier, yaitu hapus atau transformasi, lalu hapus data duplikat, konversi tipe data yang salah, encoding variabel, kategori ke numerik, lalu scaling atau normalisasi jika perlu, lalu fitur engineering atau membuat fitur baru, dan yang terakhir itu membagi data untuk training dan testing jika akan dimodelkan. Lalu jika terdapat missing value, outlier, dan data duplikat, metode penanganannya yang dapat dilakukan itu yang pertama, missing value bisa diatasi dengan menghapus baris atau mengisi dengan min atau median.
Lalu untuk outlier itu bisa dihapus bersih tanpa hilang info dengan ditransformasi dengan log, atau kurangi pengaruh outlier tapi sulit diinterpretasi. Atau mungkin bisa dibiarkan saja jika pakai model robust seperti pohon keputusan. Lalu untuk data duplikat itu cukup dihapus dengan syntax drop duplicates agar tidak bias, kecuali menggunakan duplikat memang disengaja agar bisa diagregasi atau dibiarkan.